Dan pemirsa, bagaimana kondisi dari WNI di Teheran serta bagaimana Indonesia harus menghadapi dampak konflik Iran dan Israel? Kita telah tergabung melalui sambungan virtual bersama dengan Smith Al-Hadar, pengamat Timur Tengah. Selamat sore, Pak Smith. Apakah suara dari studio sudah terdengar jelas? Sudah terdengar jelas. Baik, Bapak, mungkin pertama-tama saya ingin mendengarkan analisa Anda terkait dengan serangan yang diluncurkan Israel kepada Iran ini seperti apa? Ya, kita mesti tahu bahwa Israel tidak menginginkan negosiasi terkait masalah program nuklir Iran, negosiasi antara Iran dengan Amerika Serikat. Sudah lama sekali para pemimpin Israel, termasuk Netanyahu, ingin agar Amerika Serikat menyerang situs nuklir Iran, bukan penyelesaian melalui diplomatik. Nah, dalam hampir 2 bulan ini sudah ada negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat di Roma maupun di Oman, di Muscat. Itu sudah banyak kemajuan, yaitu bahwa kesepakatan antara kedua pihak itu makin dekat. Nah, Israel tidak ingin hal ini terjadi. Dia ingin agar Iran ini dihancurkan atau rezim mullah di Iran itu diruntuhkan oleh Amerika Serikat, karena dia memandang eksistensi Iran di Timur Tengah akan menjadi ancaman bagi Iran di masa yang akan datang. Bukan ancaman militer, tapi tentu saja kemampuan Iran membuat senjata-senjata canggih itu sangat menakutkan Israel, dan kalau dibiarkan terus, Israel tidak akan menjadi kekuatan militer yang super di Timur Tengah, sehingga negara-negara Arab lebih memperhitungkan Iran ketimbang Israel. Nah, oleh karena itu, ketika Trump memilih untuk menyelesaikan masalah program nuklir Iran melalui perundingan diplomatik, karena tidak mudah memaksa Iran dengan ancaman militer. Nah, dalam soal ini Netanyahu memilih untuk berperang. Yang kedua, di Gaza, masalah Gaza ini masalah yang sudah kehilangan nilai strategis. Dunia internasional sudah tidak bisa mentolerir Israel melakukan genosida di Gaza. Di dalam negeri Israel sendiri itu ada perpecahan di antara para pemimpin di sana. Ada yang kelompok garis keras yang tetap menginginkan agar Gaza dihancurkan dan penduduknya diusir, tapi ada yang mendesak Netanyahu untuk segera mengakhiri perang karena sudah tidak menguntungkan Israel lagi. Nah, Netanyahu dalam keadaan bahaya sekarang ini. Apabila dia menghentikan perang di Gaza sebelum Hamas ditaklukkan sebagai tujuan perang Iran, maka karir politik Netanyahu itu akan berakhir. Oleh karena itu dia melakukan ini, menyerang Iran supaya perhatian masyarakat internasional bergeser lagi dari Gaza ke Iran. Nah, di Amerika Serikat sendiri para kongresmen
anggota Kongres itu mayoritas mendukung serangan atau mendukung posisi Israel terhadap Iran. Oleh karena itulah Netanyahu mengambil suatu Baik, baik. Lantas, Pak Smith, kalau Anda melihat memang sepertinya ini jalan yang mau tidak mau harus ditempuh Netanyahu dengan kondisi jalur diplomasi terhadap Iran untuk program nuklir tidak bisa tercapai juga dari Amerika, dan kemudian juga ia terjepit karena pemimpin di Israel pun terpecah antara yang setuju menjalankan genosida dan ada juga kelompok yang ingin menghentikan karena sudah tidak ada keuntungan lagi. Lantas Pak, untuk dalam waktu ke depannya menurut Anda, apakah terkait dengan genosida, serangan yang dilakukan di Gaza ini akan juga terus semakin bereskalasi di tengah fokus dari Israel juga mereka memulai perpecahan, memulai perang dengan Iran? Apakah ini sama-sama akan terus bereskalasi dalam waktu singkat ke depannya atau akan ada satu yang lebih menjadi fokus dari Israel? Ya, sudah jelas perang ini akan berkepanjangan. Karena Iran tidak bisa menerima itu suatu penghinaan yang luar biasa, dan semua kelompok di Iran, baik yang oposisi maupun yang mendukung pemerintah, mendukung pemerintah untuk melakukan pembalasan. Karena ini kalau dibiarkan hal ini terjadi, itu Iran dipermalukan di dunia internasional dan akan ketahuan tentang kelemahannya Iran itu sendiri, bahwa militernya dia ternyata tidak sekuat yang digambar-gambarkan selama ini. Oleh karena itu Iran harus membuktikan diri bahwa dia adalah kekuatan Timur Tengah yang harus diperhitungkan oleh Israel. Nah, Amerika Serikat itu juga akan serba salah, karena kalau dia ikut serta yang memang diniatkan oleh Netanyahu, mau nggak mau Trump akan dilibatkan, diseret dalam persoalan ini. Kalau Trump membiarkan hal ini terjadi, maka posisi dia di dalam negeri di Amerika Serikat itu akan melemah. Tapi kalau dia terseret dalam skenario Netanyahu, itu Amerika Serikat punya kepentingan di Timur Tengah itu akan jadi sasaran oleh Iran. Oleh karena itulah kita mendengar Trump langsung mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam serangan Israel terhadap Iran, dan bahwa itu tindakan unilateral Israel. Nah, ini akan sedikit melegakan situasi di Timur Tengah, artinya dapat mendeeskalasi, tetapi harus disertai dengan kebijakan-kebijakan oleh Trump yang bisa membujuk Israel untuk menahan diri. Tapi pasti kalau Iran melancarkan serangan, dan pasti akan dilakukan Iran, itu Israel tidak akan diam, karena memang itu yang dia inginkan. Kalau perang terus terjadi, apalagi Iran itu merupakan musuh dari negara-negara Barat dan Amerika Serikat sendiri. Sehingga berperang dengan Iran, itu Iran akan mendapat dukungan dari negara-negara Barat dan Amerika Serikat sendiri. Tetapi kerugiannya akan dihadapi oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia. Baik. Sekarang saja harga minyak sudah naik 9% sekarang. Harga minyaknya yang akan memukul ekonomi kita juga. Baik Pak.